teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang laporan keuangan bank. Uh, guna melengkapi tugas mata kuliah akuntansi perbankan, di mana laporan keuangan bank ini saya sendiri, Pina Apria Putri dengan NIM 21010722032. Saya dari kelas 2A D3 Akuntansi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang laporan keuangan bank. Yang pertama, yaitu saya akan membahas pengertian dari laporan keuangan bank. Laporan keuangan bank adalah laporan keuangan yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja keuangan bank yang dicapai selama periode tertentu. Laporan keuangan bank ini dibuat setiap periode tertentu. Di sini ada laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan. Untuk materi selanjutnya tentang tujuan dari laporan keuangan bank. Yang pertama, laporan yang menyediakan informasi keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan tentang keuangan perusahaan, perolehan usaha perusahaan dalam jangka periode akuntansi tertentu. Dan tujuan yang kedua dari laporan keuangan bank itu membantu pihak yang memiliki kepentingan untuk menilai atau menginterpretasikan kondisi atau potensi perusahaan disesuaikan dengan keperluan. Bentuk laporan keuangan bank ini bisa berbentuk laporan neraca perhitungan laba atau rugi, dan juga laporan perubahan posisi keuangan. Untuk materi selanjutnya dari laporan keuangan bank ditentukan dari periode waktu tertentu. Yang terbagi atas 3. Yang pertama, laporan keuangan bulanan, laporan keuangan triwulan, dan laporan keuangan tahunan. Yang pertama, saya akan membahas dari laporan keuangan bulanan. Laporan keuangan bulanan ini laporan keuangan secara individu yang merupakan gabungan antara kantor pusat bank dengan seluruh kantor bank. Laporan keuangan bulanan ini disajikan satu periode pada setiap akhir bulan dari bulan Januari hingga bulan Desember. Dan yang kedua yaitu laporan keuangan triwulan. Laporan keuangan triwulan adalah laporan keuangan bank yang disajikan 2 periode sekaligus, yaitu posisi tanggal laporan dan posisi sebelumnya, baik untuk bank yang bersangkutan maupun laporan konsolidasinya. Laporan triwulan ini disajikan untuk laporan keuangan posisi akhir Maret, Juni, September, dan Desember. Laporan keuangan bank triwulan ini disusun antara lain untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja atau hasil usaha bank, serta informasi keuangan lainnya kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha bank. Dan yang ketiga yaitu laporan keuangan tahunan. Laporan ini untuk memberikan informasi berkala mengenai kondisi bank secara menyeluruh, termasuk perkembangan usaha dan kinerja bank. Laporan keuangan tahunan ini menyangkup seluruh informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan bank pada publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Dan untuk materi selanjutnya tentang komponen dari laporan keuangan bank, terbagi atas 3. Yang pertama, laporan neraca bank. Yang kedua, laporan laba rugi bank. Dan yang ketiga, laporan komitmen dan kontingensi. Baiklah, saya akan masuk yang pertama, yaitu tentang laporan neraca bank. Laporan neraca bank ini laporan yang menggambarkan kekayaan, kewajiban, atau hutang, dan juga modal suatu perusahaan.
Baiklah, dari laporan neraca ini terdapat unsur-unsur laporan neraca bank yang terbagi atas 6. Yang pertama, penempatan pada Bank Indonesia. Yang kedua, giro. Dan yang ketiga, surat berharga dan obligasi. Dan yang keempat, kredit. Dan yang kelima, pos deposito. Dan yang keenam, penyisihan penghapusan aktiva. Baiklah, untuk penjelasan yang pertama, yaitu tentang penempatan pada Bank Indonesia yang disajikan secara terperinci. Hal ini dilakukan agar bisa menginformasikan tentang posisi giro Bank Indonesia dan seluruh Bank Indonesia yang dimiliki suatu bank yang nantinya akan bersangkutan dengan sumber likuiditas. Dan yang kedua tentang giro. Giro dalam laporan neraca bank disajikan dalam mata uang asing dan rupiah secara terpisah agar bisa memudahkan user untuk mendeteksi Net Open Position atau NOP. Dan yang ketiga yaitu surat berharga dan obligasi. Surat berharga dan obligasi ini disajikan menurut durasi waktu kepemilikannya supaya bisa mendeteksi jumlah yang difokuskan untuk mencari pendapatan dan jumlah yang bisa menjadi sumber likuiditas melalui perdagangan obligasi. Selain itu, surat berharga juga disajikan terpisah menurut valuta asing dan rupiah sehingga bisa mudah mendeteksi NOP. Yang keempat, kredit. Kredit merupakan aktiva yang paling sensitif. Kredit disajikan secara terpisah menurut keterkaitan dan ketidakketerkaitan kredit dengan bank, dengan tujuan untuk pengawasan kinerja bank. Dengan pemisahan tersebut, bank harus lebih transparan sehingga nantinya bisa membuktikan jika ada kemungkinan pelanggaran BMPK. Dan yang kelima yaitu pos deposito. Pos deposito ini disajikan dengan memisahkan antara deposito pihak terkait dengan bank dan pihak lainnya, dengan tujuan untuk mendeteksi terjadinya penghimpunan dana yang berasal dari kelompok perusahaan sendiri. Deposito yang besar menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat. Namun, jika berasal dari kelompok perusahaan itu sendiri, maka bisa berbahaya jika suatu saat dana tersebut ditarik. Dan unsur yang keenam yaitu penyisihan penghapusan aktiva yang disajikan terpisah menurut jenis aktiva produktifnya dengan tujuan agar bisa mendeteksi kualitas dari aktiva produktif masing-masing jenis aktiva produktif. Besarnya penyisihan aktiva produktif akan mencerminkan kualitas aktiva produktif. Dan yang kedua yaitu komponennya laporan laba rugi bank. Laporan laba rugi bank sebuah laporan dalam memberikan informasi mengenai jumlah pendapatan suatu perusahaan selama periode tertentu. Dalam laporan laba rugi bank, biasanya disajikan dalam bentuk multiple step atau berjenjang. Pendapatan bunga bersih akan diketahui setelah menghitung pendapatan bunga dan biaya bunga. Dan jumlah pendapatan bunga bersih akan mengindikasikan tentang tingkat penyebaran yang terjadi di bank. Dan yang ketiga yaitu komponennya laporan komitmen dan kontingensi. Laporan ini dikenal juga dengan rekening administratif. Laporan ini disajikan secara terpisah antara komitmen dengan kontingensi. Bahkan komitmen dan kontingensi ini dirinci menurut tagihan dan kewajiban secara urut dengan memperhatikan kemungkinan pengaruhnya terhadap neraca atau laba rugi bank. Dengan adanya laporan komitmen dan kontingensi ini, maka masyarakat bisa mengetahui para pengurus bank dan juga sejauh mana integritas pengurus dan pemilik bank tersebut. Baiklah, cukup sekian dari penjelasan materi tentang laporan keuangan bank. Apabila ada kesalahan dari ucapan penjelasan materi tadi,
Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.